Kita mulai. Selamat pagi, perkenalkan nama saya David. Saya dari kelas 12 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang SDLC atau System Development Lifecycle. Berdasarkan decoding.com, metode SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis menggunakan perangkat lunak. Metode SDLC ini hadir untuk membantu para pembisnis dalam pengembangan produk. Jadi secara singkatnya, SDLC itu berguna untuk mengubah sistem tradisional atau manual dengan sistem berbasis IT. Nah, dalam pengubahannya ada 6 proses utama. Yang pertama, sistem investigation. Di sistem investigation sendiri, ini tahap untuk penyelidikan awal untuk memahami masalah, kebutuhan, dan kelayakan proyek sistem sebelum dikembangkan lebih lanjut. Di sini ada 3, technical flexibility, menilai apakah teknologi yang dibutuhkan tersedia dan mampu digunakan untuk membuat sistem. Kedua, economic feasibility, menilai apakah biaya pembangunan sistem sebanding dengan manfaatnya atau marginal cost-nya. Dan yang terakhir, human, menilai apakah orang-orang dalam organisasi mau dan mampu dalam penerapan sistem yang baru. Setelah sistem investigation dilakukan sistem analis. Di sini kita sesuai namanya analisis, kita analis problem, lalu kita planning bagaimana perencanaannya dan solving. Apakah kalau ada masalah bagaimana penyelesaian masalahnya. Setelah itu di urutan ketiga sistem desain, itu kita mulai dalam bekerja bagaimana program tersebut dapat bekerja di perusahaan kita. Keempat, programming and testing. Jadi sini mulai programming menggunakan computer code, dan testing untuk mengecek apakah ada bugs. Yang kelima, sistem implementation atau deployment. Di sistem ini setelah pembuatan sistemnya ada, berarti mulai di-convert. Jadi dari yang old system di-convert ke new system menggunakan berbasis IT tadi. Nah, di sini ada 4. Direct conversion, converting old system ke new system secara langsung, direct. Kedua, pilot conversion, jadi new system diperkenalkan di suatu departemen dulu untuk dilakukan testing. Apabila oke dan dirasa mampu, maka baru diimplementasikan. Yang ketiga, phased conversion, akan dilakukan secara modul atau pertahapan, jadi secara bertahap dan ada modulnya untuk dipelajari. Dan yang terakhir, parallel conversion, sistem lama dan sistem baru akan berjalan berdampingan. Tujuannya untuk melihat apakah sistem baru ini sudah stabil. Kalau sudah stabil, maka yang tadi berdampingan. Setelah stabil, yang sistem lama langsung di-cut. Namun proses ini biasanya kurang fleksibel karena akan memakan waktu dan biaya lebih banyak. Dan yang terakhir, operation and maintenance. Sesuai namanya, memastikan sistem berjalan stabil dengan dilakukan proses audit dan assessment agar sistem digunakan secara ketat dan benar. Di proses ini ada debugging kalau ada bug, jadi kita memperbaiki bugnya, updating untuk selalu mengupdate agar lebih baik programnya, dan yang terakhir maintenance. Sekian dari penjelasan dari saya, terima kasih.